So, makanya nanti saya akan ngomong mengenai ini waktu sedang apa dari view-nya langit, gitu ya. Tapi tolong diingetin ya, ini momentum apa, ini sedang terjadi apa, dan Anda harus bagaimana dari sudut perspektif langit yang melihat bumi. Bukan hanya bumi melihat dirinya dan melihat langit, tapi itu nanti kalau ada waktu. Nah sekarang kita teruskan. Asune mati, anjingnya mati ini kan sudah masalah toh? Jadi sudah 5 apa 6 tadi. Loh solusinya dibuang di sungai, ini merusak lingkungan lagi ya. Kita sedang cuci-cuci pagi-pagi, ada bangkai anjing lewat, ini konflik sosial lagi. Terus ternyata kali ini banjir bisa, ya toh? Terus buangan, loh, sudah kena banjir itu loh, sudah kena banjir masih otaknya tuh tidak bekerja, tetap si anjing dibuang di pinggir sungai. Jadi begitulah Indonesia ini. Masalah demi masalah tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan satu masalah bisa menciptakan 3 masalah berikutnya, 3 masalah bisa menciptakan 9 masalah berikutnya, sehingga masalah-masalah kita ini sudah tan kinoyo ngopo. Kalau kata para penyair, misalnya Gunawan Muhammad, dingin tak tercatat di termometer. Oh, lah wes ah. Oh, gitu. Gunawan Muhammad sendiri tidak pernah membayangkan bahwa makna puisinya itu sampai seperti ini. Dingin tak tercatat di termometer, kan begitu, ya toh? Jadi termometer itu wes nggak bisa mencatat tingkat dinginnya itu. Nah jadi sekarang kita sudah deret ukur ini masalahnya, sehingga kalau sudah deret ukur ini percepatannya ibarat musik sudah apa ini Ben? Kalau musik dengan speed tinggi itu sudah orang tidak bisa fokus lagi, orang sudah tidak mengerti lagi, sudah tidak punya pengendapan atau sublimasi untuk melihat masalah-masalah dengan jernih. Itu loh. Kalau diterusin apa lagi Mas tadi? Eleno pinggir terus masuk pinggir dulu. Saya Mas ya. Asune mati, buangan kali, kaline banjir, buangan pinggir terus pinggire. Secara ilmu sudah cukup ya, bahwa masalah kalau tidak diselesaikan akan seperti itu. Nah, supaya dipercepat, teman-teman KJ menawarkan salah satu solusinya adalah kegagalan negosiasi Kresna dengan penguasa Astina menghasilkan kemarahan yang kemudian membuat dia menjadi Juggernaut atau bertiwi keramat tadi. Itu salah satu solusinya. Saya coba kasih bukan paralel tapi komparasi. Di Jogja sedang akan dipentaskan oleh rekonsiliasi semua seniman Jogja tanpa perkecualian, dari seluruh seniman, dari yang modern, tradisional, dari bidang apa saja, itu mementaskan satu pementasan yang ide dasarnya seperti Juggernaut ini, yaitu mencari solusi terhadap deret ukur permasalahan Indonesia. Akhirnya didiskusikan oleh mereka, terus mereka mengambil lakon wayang, karena wayang ini sebenarnya simbolisasi dari berbagai hal, baik karakter maupun jenis permasalahan dari umat manusia, terutama manusia Jawa dan Indonesia. Maka mereka memilih lakon Sumantri Sukosrono. Sumantri Sukosrono ini gini gampangannya. Sumantri itu tipe atau tipologi aktivis yang percaya bahwa dia bisa merubah keadaan melalui birokrasi. Jadi dia masuk, ada yang jadi wamen Kuham, ada yang jadi staf ahli presiden, ada yang jadi dirjen tenaga kerja, ada yang pokoknya ini Sumantri.
Jadi Sumantri itu tipe aktivis yang ingin merubah keadaan melalui birokrasi. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang pokoknya ikut mainstream kekuasaan. Ini jenis Sumantri. Sementara Sukosrono itu adiknya, ya toh? Sukosrono tidak mau masuk birokrasi, dia ingin tetap mengambil jarak dari kekuasaan, dia ingin tetap jadi rakyat. Nah, ide dari teman-teman Seniman Jogja itu adalah Sukosrono maupun Sumantri mulai harus merubah dirinya menjadi subjek yang tidak dikalahkan oleh tipuan-tipuan atau keterpesonaan dia terhadap keadaan. Jadi misalnya ada Sumantri Sujatmiko misalnya, jadi anggota DPR PDIP umpamanya gitu ya. Ada lagi Sumantri Indrayana, ya, ada lagi Sumantri ini, Sumantri itu, macam-macam lah ya. Nah itu kan lama-lama tidak lagi ingin merubah, lama-lama dia yang dirubah oleh keadaan, karena dia dibikin nikmat oleh keadaan itu. Nah sarannya dari Jogja adalah mereka harus berhijrah, membangun dirinya kembali. Saya nanti omongkan bagaimana faktanya Sumantri Sukosrono, tapi sebelumnya landasan pemikiran mereka adalah bahwa bangsa Indonesia ini sudah tidak pernah lagi menjadi subjek sejarah sejak gagalnya pengaturan-pengaturan kenegaraan dan kebangsaan pasca Mojopahit. Ini versinya banyak, tapi intinya kalau versi saya adalah setelah Mojopahit itu sebenarnya ditransformasikan menjadi Demak. Mojopahit itu negara persemakmuran, ya, bukan negara kesatuan. Jadi di Mojopahit tidak ada upeti, ya. Kalau NKRI kan pakai upeti, bukan pajak. Upeti tidak sama dengan pajak. Upeti itu persembahan khusus dari daerah yang ditaklukkan kepada yang menaklukkan. Jadi kalau sekarang ini kan lebih dari upeti. Ini kerajaan Republik Indonesia ini melebihi kerajaan-kerajaan yang kejam. Jadi misalnya kabupaten Anda punya tambang uranium atau tambang minyak atau tambang apa, Pak Ju, berapa persen dapatnya kabupaten itu? 3%. Jadi kalau kabupatenmu punya uranium, nanti hasil uranium ini yang kamu miliki cuma 3%, yang 97% dibagi oleh pengusaha yang menggalinya dengan pemerintah pusat. Ini lebih daripada upeti. Dan kita menyangka ini adalah negara modern, kita menyangka ini negara yang demokratis, kita menyangka ini negaranya orang-orang yang beradab. Padahal tingkat upetinya bukan hanya setelah ada hasilnya baru kasih upeti, sebelum digali hasilnya pun sudah diundang-undangkan agar kasih upeti. Jadi ini sebodoh-bodohnya kekuasaan dan birokrasi yang pernah ada dalam sejarah. Ditepuk tangani karena disyukuri atau karena diprihati ini monggo. Tapi bener kan Pak Cuk gitu ya, paling pol 3,5%. Itu pun setelah dimiliki oleh daerahnya untuk siapa 3,5%? Untuk rakyatnya atau birokrasinya? Saya tanya Pak Cuk, APBD di sebuah kota madya atau kabupaten itu yang untuk rakyat berapa persen? Maksimum 30%. Yang 70% untuk membayari pegawai-pegawai, bupati dan seterusnya. Masuk akal enggak? Rakyat yang segitu banyak dikasih 30%, yang 70% untuk bupati dan para pengurusnya. Dan kita mengaku ini adalah negara modern yang beradab, negara demokrasi yang tidak akan kita rubah demokrasinya. Faktanya seperti itu. Tapi saya nggak akan memperpanjang ini. Nggak usah kamu buka bikini kamu, aku sudah tahu bahwa di pantatmu ada kurang. Kalau saya kembalikan ke idiom Miswet tadi, gitu loh. Tadi ki Miswet manggil karo aku naik gunung. Ya masih buktikan di depan saya buka, tak teropong. Seneng
kiai ini. Rusdi seneng nih. Menjadi tim juri untuk mendeteksi panu, mau enggak? Belum seneng daftar kabeh arek. Kula purun niki ahli panu kula niki. Oke ya, saya teruskan. Jadi gini, aduh ini panjang sih ceritanya, tapi intinya itu gini, transformasi dari Mojopahit ke Demak itu dipandu oleh Sunan Kalijogo yang hidupnya hampir 200 tahun. Tapi beliau dalam tanda petik sudah berhasil sebagai pelaku, tapi hasilnya atau outputnya tidak seperti yang beliau bayangkan. Jadi Demak itu juga persemakmuran. Jadi di Mojopahit dulu ada namanya upacara Kendi Emas, Mas. Kendi Emas itu gini, 35 hari sekali. Itu raja-raja dari mana-mana yang tergabung di dalam persemakmuran Mojopahit itu datang ke Trowulan. Terus mereka melingkar. Terus Raja Mojopahit, Hayam Wuruk dan pengganti-penggantinya itu mengeluarkan kendi dari emas, isinya air. Kemudian dipersilakan setiap raja itu minum, terakhir baru Raja Mojopahit yang minum. Dan waktu itu bentuknya tidak seperti NKRI sekarang. Jadi waktu itu ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Jadi Hayam Wuruk itu raja atau kepala negara, Gajah Mada itu Perdana Menteri atau kepala pemerintahan. Dan itu jauh lebih modern, luar biasa jauh lebih modern dibanding NKRI yang kepala negara sama kepala pemerintahan dirangka. Jadi di Indonesia ini Tuhan sama manusia jadi satu. Yang ngawasi sama yang diawasi menjadi satu lembaga. KPK itu lembaga pemerintah, maka yang melantik adalah presiden. Padahal presiden adalah orang nomor satu yang harus diawasi oleh KPK. Nah terus ya apa caranya KPK ngawasi wong dhek sing nglantik? Dan mereka mengaku ini negara modern, negara demokratis, negara yang paling benar dan rasional. Itu yang digelisahkan oleh Jaggernaut tadi itu. Betul. Nah, kemudian ada konflik. Demak ada konflik antara Sunni dan Syiah. Misalnya yang Ahlu Sunnah wal Jamaah itu Joko Tingkir. Kalau yang Syiah itu Aryo Jipang atau Aryo Penangsang dengan segala tetek bengeknya. Kemudian ada pertentangan antara Islam Jawa dengan Jawa Islam atau Islam santri dengan Islam abangan. Itu. Ada konflik lagi antara kaum priayi yang merasa berhak meneruskan kerajaan Mojopahit tapi tidak mendapatkan haknya sehingga mereka bertentangan terus. Jadi ada multi konflik. Jadi bersilang-silang konfliknya dan itu coba diatasi oleh Sunan Kalijogo dan diasisten oleh Sunan Kudus, tapi sampai akhir hayat beliau tidak berhasil. Padahal luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Metodenya sangat kultural, sangat arif, metodenya sangat taktis, sangat strategis, sangat tidak menyakiti, sangat memanusiakan, tapi toh gagal. Sampai akhirnya menjadi tanggung di masa Pajang dan kemudian menjadi lebih buruk lagi di masa Mataram karena Mataram bukan lagi negara persemakmuran tetapi negara kesatuan Republik Mataram, NKRM, yang kelak menjadi NKRI. Loh kenapa kalau kesatuan? Kalau persemakmuran itu ada otonomi dengan formula yang sebaik-baiknya. Kita sekarang punya otonomi tapi belum ada formulasi yang benar. Dan Pak siapa yang bikin otonomi dulu yang ide pertama? Pak Arya Rasid juga tidak kemudian memandu. Tidak tahu sekarang beliau di mana. Gitu ya. Jadi di zaman Mojopahit itu di samping raja-raja yang jauh itu ada kepala-kepala tanah perdikan. Nah kepala tanah perdikan ini mandiri di tempatnya masing-masing, mengurusi petaninya, buruhnya semua mandiri. Apakah akan setor kepada Mojopahit atau tidak itu tergantung kepada rasa terima kasih rasa terima kasih perdikan-perdikan ini kepada pengayomnya yaitu Mojopahit. Saya singkat, begitu Mataram berdiri
Anda tahu ya, kalau Mojopahit nama rajanya Prabu. Begitu Demak nama rajanya Sultan. Pajang juga Sultan. Kalau Sultan, kalau Prabu itu dari bahasa Jawa dan dari filosofi Jawa. Kalau Sultan itu dari konsep Islam. La tangfuduna illa bisultan. Jadi Sultan ini orang yang oleh Allah diberi kekuatan khusus untuk memimpin orang-orang yang lainnya. Maka itu dipakai untuk gelar Sultan. Kemudian Mataram gelarnya apa? Panembahan. Di dalam filosofi Jawa, Panembahan tidak boleh berhubungan dengan kekuasaan, karena Panembahan adalah seorang resi yang sudah mengendap, yang sudah universal, yang tidak lagi duduk di kursi dunia. Tapi dilanggar oleh Mataram pertama dengan memberi nama pada dirinya Panembahan Senopati. Bapaknya adalah murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Temannya dua orang, yaitu Ki Mondoroko atau Juru Martani dengan Ki Penjawi adalah juga muridnya Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu muridnya Sunan Kalijogo ini sebagaimana di Ma'iyah macam-macam. Ada yang IT, ada yang cracker, ada yang preman, ada yang pedagang roti di Priok, ada yang udah macam-macam pokoknya. Ada yang santri bener, ada yang ahli solawatan, ada yang mau bikin buku membuktikan bahwa Gus Dur adalah wali, dan saya diminta untuk memberi pengantarnya. Ada, macam-macam. Nah, Sunan Kalijogo muridnya juga begitu, macam-macam muridnya sedemikian rupa sehingga sesungguhnya tidak cukup untuk hanya diatasi oleh seorang agung yang namanya Raden Said yang kemudian bergelar Sunan Kalijogo, meskipun beliau adalah orang yang memang luar biasa taktis, strategis, dan kecerdasannya melebihi wali-wali yang lain. Bahkan metodologi sosialisasinya juga luar biasa. Anda misalnya, tak kasih contoh dikit, Anda menyangka Sunan Kalijogo dulu itu kan berandal Lokojoyo, dia perampok jalanan gitu ya, dan percaya sampai abad ini orang percaya kalau Sunan Kalijogo itu tukang begal di jalan. Mas, orang merampok itu kan ada asal usulnya, ada motivasinya. Sunan Kalijogo ini anaknya Bupati Tuban. Dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan apa. Untuk apa dia ngerampok orang di jalan? Cuman pedagang-pedagang pasar pulang ke rumahnya dibegal sama Sunan. Untuk apa dia? Jadi pasti tidak ada motivasi ekonomi. Kalau gitu motivasinya apa? Untuk menunjukkan kehebatannya. Hebat apa kamu cuman ngerampok orang-orang kecil, pedagang-pedagang pasar? Hebat apa kamu? Jadi apa dong Sunan Kalijogo kok ngerampok? Cari dong. Karena tidak ada yang nyari, terpaksa saya buka rahasianya. Sunan Kalijogo itu sengaja begal orang dan dicarikan tempat yang gampang dicari, yaitu di jalan, tidak di hutan, tidak di mana, di jalan. Karena dia mancing supaya Sunan Bonang datang. Bener, sekian kali ngerampok, terus dia sendiri yang mengisukan dia berandal Lokojoyo gitu. Dia bikin isu sendiri melalui MNC, Metro sama TV One, terus TV-TV lokal, dia bikin isu sendiri supaya ada konspirasi kemakmuran. Ya karena kontroversi hatiku ini, jangan sampai ada kudeta. Karena kan dengan keluarga kita harus selalu menjaga labil ekonomi. Apal ya. I am from the birthday of Jombang. Ya apa, aku ini pengamat budaya rek. Yang pasti saya hafal tuh yang paling hebat dan yang paling konyol. Itu pasti saya hafal. Nanti termasuk yang mana monggo. Kalau lukisan tuh ada lukisan baik, ada lukisan buruk.
Gitu, ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Ada yang ketiga yang Anda tahu, yang belum tahu. Buruk aja belum. Lukisan ini disebut buruk saja belum pantas. Ini lukisan loh ya. Nah, ada orang yang begitu. Ada orang pinter, ada orang bodoh. Ini bodoh aja belum. Ono itu. Aku nggak ngarani loh ya. Tapi kok kayak ono loh. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang ketiga bodoh aja belum. Nah, monggo. Bagaimana aplikasinya itu Anda masing-masing. Ya. Karena ya 29 my age. Nyalek kalau dulu nggak nyalon lurah dulu. Saya itu dikasih tahu Mbak Via gitu-gitu itu. Di setel nomor Mbak Via, ya Allah aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya soalnya dia kan belajar bahasa Inggrisnya di Amerika, bukan di London. Kalau di Amerika biasanya grammarnya jelek, kan gitu kan? Gitu. Begitulah ya. Age. Oke, mau ngomong apa ya mau Kok sampai sini tadi ngomong apa? Bentar. Oke, Sunan Bonang. Oke, tak persingkat aja. Dimensi ya? Ya, supaya mancing Sunan Bonang, karena Sunan Kalijogo ini sudah punya naluri untuk mengetahui dia akan punya tugas besar, yaitu mentransformasikan Mojopahit jangan sampai hancur. Dengan adanya perkembangan Islam yang pesat, harus dia bikinkan formula baru tanpa menghancurkan Mojopahit, tapi punya masa depan. Sistemnya sama, namanya mau tidak mau harus kok toleran kepada anaknya Brawijaya yang nomor 17 yang namanya Raden Patah. Anaknya Brawijaya terakhir itu ada 117. Ya, Raden Patah itu anaknya nomor 17 kalau nggak salah. Ya. Istrinya berapa saya tidak ikut, saya selidiki. Nah, hujan ini berarti Raden Patah datang. Nah, sejak gagalnya transformasi itu malah kemudian ada masalah baru dengan Mataram. Mataram tidak bisa mendamaikan Islam, non-Islam, Sunni, Syiah dan seterusnya. Kemudian belum sempat cucunya Panembahan Senopati mencoba membangun kembali. Yang terpenting adalah sebenarnya Mas, peralihan dari setting politik religi ke setting politik kebatinan. Kalau dulu Demak Pajang itu kekuatan spiritualnya adalah Wali Songo. Kalau Mataram kekuatan spiritualnya adalah Nyai Roro Kidul yang nomor handphonenya 161. Ya, jadi Anda nanti malam kalau mau telepon 161 siapa tahu diterima ya. Ini serius. Dieling-eling ya 161. Lu jangan ketawa. Nanti kamu diterima lo teleponnya, kamu yang ketawa tadi malam. Motor gue. Dimesone gue enggak. Itu oke. Sejak itu bangsa Indonesia tidak bisa mengatasi dirinya, maka makin kecil kemampuannya untuk menjadi subjek dari sejarahnya.